Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin kan aku lihat berita utang Indonesia tuh banyak banget, ada 6.000 triliun. Oke. Aku kepikiran kan kemarin yang nanya sama kamu, ini gimana sampai anak cucu kita bayarin, bisa lunas apa enggak nih? Nah, ini agak soal serius utang. dikit ya pemirsa. Aku sendiri kurang ngerti nih soal ekonomi. Kita belajar Ini dikit. nih ibaratnya nih kuliah ekonomi makro 4 SKS. Dulu sih belajar ya ekonomi Kuliah makro. 4 SKS kita rangkum dalam beberapa menit lah. Iya. Begitu kamu nanya kemarin, aku cari beberapa data, aku pelajarin. Dan kan ada pertanyaan, mengapa negara lebih memilih berhutang daripada mencetak uang? Nanti ada kita jelasin. Nah, ini nih biar kita nggak bingung, aku mau jelasin dulu ya. Kalau agak susah dicerna, apalagi yang bukan background ekonomi, Nah iya, aku tuh. boleh nanya, nanti silahkan di komen kalau perlu. Soalnya ini nih kuliah yang ibaratnya 4 SKS gitu loh, 4 SKS saja kurang. Kelas profesor lah yang benar-benar bisa paham atau menjelaskan. Oke. Oke, ini saya coba jelasin, semoga jelas. Kita bisa ambil data-data utang itu tuh ada di websitenya Kementerian Keuangan. Ini nih data per April 2021. April 2021. Jadi ada laporan di Kementerian Keuangan itu namanya APBN kita. Silahkan bisa di-download di situ. Jadi utang pemerintah Indonesia per April 2021 tuh 6.527 triliun. Nah ini utangnya ke siapa aja? Utangnya ternyata surat berharga domestik. Surat berharga domestik tuh bisa obligasi negara, terus bisa ORI yang kemarin sempat diluncurkan, itu yang konvensional. Kalau yang syariah kan ada surat berharga ya, syariah atau sukuk seperti itu. Utangnya pemerintah itu di dalam yang bentuknya surat berharga tuh 5.662 triliun. Dan itu utang yang sifatnya domestik. Buat keperluan pembangunan dalam negeri ya? Enggak, bukan. Maksudnya nerbitin utang. Tapi utangnya tuh yang memberi utang tuh ada di Indonesia juga. Oh, oke. Sedangkan pinjaman luar negerinya itu 865 triliun. Ini sama IMF? Ya sama Bank Dunia, sama kerjasama bilateral antar dua negara. Misalnya Jepang kasih pinjaman, Amerika atau Cina kasih pinjaman. Jadi ini bentuknya utangnya di dalam negeri sebenarnya. Nah, nanti kita bahas. Sebagai informasi tambahan, saat ini nih per bulan April lah, karena ini kan data per April, duit yang ada di bank, termasuk duit-duit kita semua nih yang kita simpen di bank, bentuknya tabungan, deposito, giro, duit perusahaan seperti itu, total duit di bank, bank umum, bank syariah dan lembaga keuangan non bank yang kayak finance apa itu, ada 6.400 triliun. Asuransi masuk di situ nggak? Asuransi dia kan juga penempatan kadang di perbankan. Ya, dan kadang ada lagi yang dana di bursa saham belum tercatat loh. Jadi kan lebih besar lagi sebenarnya dana yang ada. Nah, terus juga total uang, jadi ini dana yang ada di bank ditambah uang kertas, uang logam, uang yang ada di dompet kita. Itu tuh kira-kira totalnya ini plus uang yang ada di dompet kita yang beredar ada 6.900 triliun. Banyak ya. Itu jadi hutang RI itu SBN tambah pinjaman LN itu ya kalau aku lihat angkanya ya. Ini tambah ini. Nah, SBN ini gini nih. Ini nih ilustrasi ya. Ini nih angka ilustrasi ya. Misalnya uang saat ini yang beredar 100.000. Misalnya nih ya. Hutang atau cetak uang. Kalau saya ya sebenarnya kan berhutang bank sentral itu kan teorinya Adam Smith. Kalau di perekonomian ekonomi makro kan, teori ekonomi makro, dan salah satu ajarannya dia kan kapitalisasi. Apa tuh kapitalisasi? Ya intinya modal dan pasar, pemilik modal menggunakan modalnya untuk mensuplai kebutuhan market ini gitu loh. Oke, ya kurang lebih begitu. Terus ini kita lihat ini, misalnya nih kita ada total uang 100.000. Pemerintah perlu duit 1.000.
dia bikin obligasi surat berharga negara dalam bentuk obligasi 1.000 dengan rate 5%. Artinya kan 50 perak kan rate-nya kan, biaya atas hutang ini. Jadi uang saat terbit obligasi, ketika obligasinya udah terbit, tetap 100.000 yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena uang yang dipakai untuk pendanaan obligasi itu sebenarnya uang yang ada di perbankan ini yang dipakai. Pemerintah tuh minjem sama perbankan. Bank itu kan banyak duit yang tidak terpakai kan, yang nganggur di perbankan aja kan. Nah, duit yang nggak kepakai itu ada penempatan di BI. BI itulah yang membeli surat berharga dari pemerintah itu. Itu satu polanya. Kedua, jadi duit yang kita tabungin jadi deposito apa itu, bank tuh udah kebanyakan duit gitu, jadi ditaruh di BI. Ditaruh di BI. Satu ditaruh di BI, penempatan di BI untuk BI beli surat berharga negara. Dua, bank biasanya tuh punya manajer investasi yang menginvestasikan dana-dana menganggurnya lah. Nah, salah satu dana menganggurnya diinvestasikan di mana? Surat berharga negara. Oh gitu. Jadi kan duitnya kan muternya di situ-situ doang. Kita taruh duit di bank, sama bank ditaruh di BI. Pemerintah terbitin surat berharga, BI danain beli surat berharga itu. Atau duitnya dikasih ke manajer investasinya beli surat berharga itu. Duitnya muter-muter di situ doang. Jadi walaupun obligasinya sudah terbit, uang yang beredar tetap 100.000. Karena apa? Karena duit yang dari sini aja hanya pindah dari akun ini ke akun ini gitu loh. Oh gitu. Terus saat jatuh tempo duit yang beredar berapa? Ya tambah bunganya aja 100.050. Dengan penambahan sekecil ini dampaknya ke masyarakat itu tidak akan besar. Nah 50 itu bunganya. Jadi duit yang diterbitin? Ya entah menerbitkan uang baru atau emang ada bagian postur APBN yang dipakai untuk bayar bunga di obligasi itu. Nah terus gitu. Ini kita bandingin dulu sama kalau mencetak uang. Uang saat ini 100.000, cetak uang baru 1.000 misalnya. Kalau obligasi pemerintah cetak butuh uang. Duit 1.000 itu ya? Ya, terus kan berarti dalam sekejap duit yang beredar bertambah menjadi 101.000. Penambahan yang begitu banyak dalam waktu singkat itu tuh satu, inflasi pasti tinggi. Dengan semakin banyak duit beredar, semakin banyak orang pegang duit, berarti kan kemauannya semakin tinggi, semakin agresif untuk beli ini itu, inflasi pasti tinggi. Dan masalahnya distribusi pendapatannya tidak akan merata. Banyak demand ya? Bukan, banyak supply. Orang yang memiliki sumber-sumber produksi, ya ibaratnya konglomerat lah. Kan kalau duit beredarnya kemana dulu? Kayak memiliki alat produksi, yang memiliki aset-aset yang produktif. Mereka yang akan dapat bagian lebih banyak. Jadi yang kaya makin kaya, ya yang susah ya begitu-begitu aja. Karena dia kebagian turunnya tuh dari duit yang beredar baru paling belakangan. Satu, inflasi tinggi. Kedua, juga distribusi pendapatannya hanya segelintir kelompok lah yang merasakan benefit paling banyak dari penambahan uang itu. Yang ketiga, rupiah menjadi melemah terhadap dolar. Ini kan bahaya. Misalnya sekarang 14.000. Berarti jadi 15.000 gitu misalnya. Ya, misalnya lebih ekstrim lagi 20.000 lah gitu. Nah, bayangin Indonesia kan segala macam import, produk pangan, kedelai, daging sapi, kadang-kadang beras impor, gandum impor. Bayangin kalau produk import ini rupiahnya jadi 20.000, otomatis kan jadi naik juga kan. Alat-alat produksi, mesin-mesin produksi, bensin itu kan import. Bayangin kalau harga-harga ini naik, pasti kan dampak sosialnya besar. Dan ya inilah makanya yang dihindari pemerintah. Kalau mencetak uang, risikonya tuh terlalu besar seperti itu. Nah, jadi, saat yang seperti apa tuh yang pemerintah bakal ambil kebijakan cetak uang? Cetak uang tidak dalam jumlah besar tapi sedikit-sedikit, seperti cuman misalnya cetak uang untuk bayar bunga obligasi seperti itu. Biasanya itu digunakan. Namanya quantitative easing, mencetak uang. Yaitu untuk pakai bayar obligasi. Bunga-bunga ini aja nih yang kadang mencetak uang baru karena jumlahnya tidak besar, tidak akan berdampak banyak di masyarakat. Jadi jujur kalau saya pribadi, kalau saya sebagai pemerintah, saya sih lebih pilih utang. Karena utangnya juga di dalam negeri, ya seperti itu.
untuk resikonya tidak berbahaya. Berbahaya kan kalau pinjaman luar negeri. Jadi kita kan dikontrol luar negeri sekali kan. Iya. Jadi gitu. Gimana? Udah lumayan ngerti apa tambah bingung? Ngerti lah dikit-dikit. Lumayan ya pemirsa. Ya udah ya, mungkin saat itu coba aja dicerna dulu. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, kita bikin kuliah singkat lagi deh. Iya. Ya? Next aku mau tanya itu, ngomongin duit, aku mau nanya yang kalau uang dikecilin gitu, katanya uang Indonesia mau dikecilin. Redenominasi. Iya. Ya, itulah. Next bahas itu ya. Oke. Ya udah. Oke, Ya, bye-bye. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.